Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4D mata kuliah PPSK. Kami ingin menjelaskan mengenai penggunaan waktu pada proses pengemasan produk oleh usaha dagang Dua Putri Tanjung dan menggunakan software time estimation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sulfi Putri Azahra dengan NIM 2210932013 dan rekan Saya Dina Nabila dengan NIM 2210931009. Saya Syifa Jaza Azra dengan NIM 2210933025. Saya Zofia Sabitri dengan NIM 22109334. Berikutnya mengenai penjelasan tentang software prototype estimation yang akan dijelaskan pada materi kali ini adalah tentang pengenalan prototype estimation, apa itu MTM, apa itu MOS, dan kesimpulan dari software prototype estimation. Pengenalan tentang feature time estimation. Time estimation ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu penyelesaian serangkaian tugas dari operator. Aplikasi time estimation ini mendukung time study dengan metode stopwatch dan pengukuran tidak langsung, yang mana di sini diambil dari sebuah video. Aplikasi ini mendukung studi waktu terhitung atau calculate, diperkirakan atau estimate, dan diamati atau observed. Operator biasanya memilih standar waktu, satuan waktu, dan menempatkan presentasi untuk VA, NVA, dan SPA. Berikutnya dilanjutkan rekan saya, Syifa. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu tentang method time measurement atau MTM. MTM adalah sistem penerapan awal waktu baku. Waktu baku yang dikembangkan berdasarkan gambar-gambar gerakan kerja suatu operasi kerja yang direkam. MTM membagi gerakan kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama menjangkau atau reach, lalu membawa atau move, memutar atau turn, memegang atau grabs, mengarahkan atau position, melepas atau release, lepas rakit atau disassemble, gerakan mata atau eye movement, dan lainnya. Lalu waktu ditentukan berdasarkan kelas-kelas, di mana satuan waktu MTM yaitu TMU atau TMU, yaitu 1 TMU sama dengan 0,036 detik. Selanjutnya, Minute Operation Sequence Technique atau MOS. Dalam metode MOS ini, objek dapat dipindahkan menurut dua cara. Yang pertama, diambil dan dipindahkan secara bebas. Yang kedua, diambil dan digerakkan dengan menggeser di atas permukaan benda lain. Pada setiap kegiatan dapat terjadi perbedaan urutan gerakan. Oleh sebab itu, pemisahan model urutan kegiatan dalam metode MOS terjadi. Pemisahan model urutan gerakan ini dibedakan menjadi 3 urutan gerakan yang menggambarkan pekerjaan manual. Berikutnya, penjelasan mengenai software prototype estimation itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Zelvia. Pada Zelvia, dipersilahkan. Selanjutnya, ini kami menggunakan kelompok unit yang kami gunakan adalah sifat. Untuk bagian description ini di jurnal, yang mana kelompok kami memproduksi pengukuran waktu baku pada pengemasan tentang 2020. Lalu selanjutnya untuk bagian task ini dalam status incomplete, yang dimana description berisi dengan elemen-elemen apa saja yang digunakan. Pada salah satu elemen yang kami gunakan yaitu menjangkau plastik dengan tangan, yang dimana kami menggunakan tenaga manual. Lalu selanjutnya untuk observe time di sini kita masukkan video yang akan kita hitung waktu bakunya dengan cara menambah video dengan cara menekan tombol add ini. Lalu setelah itu untuk menghitung waktu bakunya, kita pilih elemen apa yang ingin kita tambahkan waktunya, lalu kita jalankan videonya.
Lalu kita rekam dengan record time. Setelah itu kita klik 2 kali elemen tersebut, lalu akan muncul pada table observation seperti pada layar ini. Lalu selanjutnya, pada bagian calculate, untuk proses MTM, kita memilih standar yaitu MTM 1 dengan allowance dari proses kami yaitu sebesar 7%. Sebagai contoh, salah satunya pada elemen menjangkau plastik, dengan tangan menjangkau plastik, proses yang kami gunakan yaitu reach, yang dimana dengan description-nya reach to object in no verification, yang dimana dengan normal time sebesar 2, total time 2, dan NVA sebesar 0, NVA 0, dan SVA 2. Maksud di sini value VA adalah value added, NVA adalah non value added, dan SVA simple value added. Selanjutnya untuk metode BMOS, sama pada bagian calculate time, kita memilih elemen yang akan kita hitung waktunya, kita pilih pada bagian task description. Lalu sebagai contoh pada kelompok kami menggunakan elemen menjangkau plastik dengan tangan kanan. Pada bagian ini kami menggunakan BMOS control. Maaf, pada bagian ini kami menggunakan BMOS general, di mana pada title-nya yaitu Get and Put Object dengan kode type A1, B0, G3, A1, B0, P1, A0, yang dimana nilai VA-nya 0, NVA-nya 0, dan SVA-nya 60. Selanjutnya, untuk menampilkan waktu bakunya pada proses ini, kita pilih bagian report, lalu kita pilih time study report, lalu kita pilih calculate, yang dimana akan muncul seperti pada layar. Di sini akan terlihat ada kategori, nilai NVA, ada packing, ada walking, ada body movement, ada weighting, ada hoisting, dan quality, other, SPA, PA, quality, dan transformation. Lalu pada page 2-nya akan ditampilkan PA kategori, yang dimana juga ada time class, dan juga ada NPA kategori pada halaman selanjutnya, dan SPA kategori. Seperti pada layar dapat dilihat gambarnya. Lalu akan muncul chart dari tiap-tiap elemen yang kita gunakan. Dan yang terakhir akan muncul nilai task summary, yang dimana nantinya kita dapat mengetahui standar time dari yang kita lakukan. Contohnya pada kelompok kami yaitu pada pengemasan, standar time-nya yaitu sebesar 35,44 pada metode BMOS. Sekian dari saya. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lina. Kepada Lina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengukuran waktu dengan menggunakan real time estimation, di mana sebelumnya telah dilakukan juga pengukuran waktu secara langsung, di mana dengan mencatat waktu kerja secara real time, sedangkan dengan metode pengukuran waktu secara langsung, yang menghasilkan waktu baku sebesar 67,16 detik. Namun, dengan adanya real time estimation ini, dapat dilakukan pengukuran secara tidak langsung, di mana dilakukan estimasi atau data historis. Pengukuran tidak langsung dengan MTM menghasilkan
standard time atau waktu standar sebesar 3,12 detik, sedangkan dengan metode BIMOS menghasilkan standard time sebesar 33,12 detik. Perbedaan yang dihasilkan untuk waktu standar dari metode langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan elemen-elemen yang diperhatikan dalam pengukuran ini. Contohnya pada pengukuran langsung, kita akan mencatat waktu secara real time sehingga pengukurannya lebih akurat. Namun, jika pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, kita bisa menggunakan flow time estimation sebagai cara untuk mengukur secara tidak langsung, sehingga dengan flow time ini kita bisa juga memperhatikan elemen-elemen kerja secara lebih rinci, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi, setiap elemen kerja dan gerakan-gerakan itu akan diteliti lebih lanjut pada flow time estimation ini. Sekian dari saya, diserahkan kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai software flow time estimation dari kami kelompok 4D. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.